Obrolan ngomongin birokrasi ala-lan. Pemirsa Polri TV, selamat datang di podcast Presisi. Pada episode kali ini, Polri TV berkolaborasi dengan Lembaga Administrasi Negara atau LAN RI, karena LAN sendiri melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional atau Manajerial Aparatur Sipil Negara atau Pusbang Kompimnas MASN menyelenggarakan program pelatihan nih. Pelatihannya bernama Pelatihan Kepemimpinan Nasional. Nah, seperti apa info selengkapnya tentang program ini ya? Telah hadir bersama Tamara saat ini di studio podcast Presisi Polri, Bapak Giri Sabto Aji dari LAN RI, selaku Kapusbang Kompimnas MASN, dan Kombes Pol Indra Lutrianto, peserta terbaik pertama PKN tingkat 1 Angkatan 59. Selamat pagi Bapak. Pagi. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik ya Pak. Senang nggak Pak datang hari ini Pak di podcast Presisi kita Pak? Ya senang banget, meskipun tadi agak macet ya jalanan. Oh, Saya pikir kalau mau ke polisi itu jalanan lancar ya, ternyata sama aja. Tetap sama aja ya Pak jalannya ya Pak. Oke Bapak, kita bakalan ngobrol-ngobrol nih Pak. Saya meminta kesediaan Bapak pada hari ini. Sebenarnya Pak, saya mau tahu apa sih sebenarnya pelatihan kepemimpinan tadi Pak tingkat 1 ini Pak? Bisa dijelaskan mungkin Pak ke pemirsa? Jadi di ASN itu ada sistem pelatihan namanya. Dulu namanya sistem diklat, sekarang namanya sistem pelatihan. Jadi dalam sistem pelatihan itu ada diatur memang ada pelatihan teknis, ada pelatihan sosial kultural, ada pelatihan struktural ya. Nah dalam pelatihan struktural itu ada beberapa jenjang disesuaikan dengan jenjang eselon yang ada di sistem ASN sendiri ya, mulai dari eselon 4, 3, 2, 1 yang sekarang disebut dengan pengawas, administrator, kemudian GPT Pratama dan GPT Madya. Nah, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 itu adalah pelatihan yang paling tinggi di sistem pelatihan ASN ya. Jadi dia top training program ya. Jadi setelah itu nggak ada lagi ya. Jadi pesertanya adalah para GPT Madya ya. Nah, itu secara sekilas ya. Pak, ini kan berarti tingkat tertinggi ya, tingkat 1 Pak. Sebenarnya ada berapa tingkat gitu Pak? Apakah per tingkat itu ada perbedaan? Ya, gitu, Pak? jadi kalau tadi saya jelaskan ini pelatihan kepemimpinan nasional itu masuk di pelatihan struktural. Sebenarnya pelatihan ASN kan ada banyak ya. Nah khusus yang pelatihan struktural memang dibagi 4 jenjang ya. Mulai PKP, pelatihan kepemimpinan pengawas, kemudian PKA, pelatihan kepemimpinan administrator, dan PKN tingkat 2 itu pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, dan PKN tingkat 1 pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 ya. Jadi ada 4 jenjang ya, ada 4 jenjang. Seorang PNS ketika dia masuk jadi ASN ya, jadi PNS itu ada namanya Latsar namanya ya. Nah itu harus wajib semuanya harus mengikuti pelatihan itu ya. Nah setelah itu baru mereka bisa sesuai dengan kebutuhan instansinya ya, apakah mengikuti pelatihan teknis, mengikuti pelatihan struktural, ataupun melakukan pelatihan sosial kultural. Dalam teknis sendiri juga ada itu namanya pelatihan fungsional juga ya, yang diperuntukkan bagi jenjang jabatan fungsional ya. Sebagai contoh misalnya jabatan fungsional di PNS itu ada misalnya dokter gitu ya, kemudian peneliti gitu ya, guru ya, itu jabatan-jabatan fungsional yang memang di dalamnya ada pelatihan yang memang diperuntukkan untuk mereka ya, namanya pelatihan fungsional. Nah yang di PKN tingkat 1, di PKN ini dia masuk di pelatihan struktural yang memang untuk diperuntukkan pejabat-pejabat atau ASN yang menduduki jabatan struktural ya. Nah PKN 1 itu untuk bagi peserta yang akan menduduki jabatan struktural GPT Madya ataupun yang telah duduk dalam GPT Madya. Jadi dia ada 2 pintunya Mbak.
ya. Jadi pintu yang sudah duduk dan pintu yang mau duduk. Prosesnya sedikit beda sih ya. Jadi kalau yang mau duduk dia ada seleksi sebagai calon peserta ya. Tapi kalau yang sudah duduk dia ikut saja. Mungkin hanya dilihat seleksi administrasi, misal usianya berapa tahun lagi. Kalau memang sudah mau mendekati pensiun ya nggak perlu lagi. Misalnya setahun lagi mau pensiun ya nggak perlu lagi dia ikut PKN 1 ya. Seperti itu. Selain kesempatan itu nih ya Pak, menurut Bapak untuk mengimplementasikan dari Pak Giri langsung gitu, hal menarik apa sih Pak sebenarnya dari pelatihan kepemimpinan ini Pak? Gini, Pak. Kebetulan saya juga ini baru pertama kali ini mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional di lembaga administrasi negara. Kalau teman-teman yang lain, kami kan ber-40 ya. Teman-teman lain itu sudah pernah mengikutinya di PKN tingkat 2. Artinya sudah familiar sekolah ini. Nah, saya ini baru nyemplung nih di sini. Ini hal baru yang tadi disampaikan Pak Giri tadi, ada 3 tahapan. Memang iya, itu tidak kita dapatkan di sekolah lain. Saya sudah pernah mengikuti Selapa, ya, saya Spimen. Kita tidak menghadapi itu. Tadi ketika kita sekolah, udah kita fokus di situ, tidak kemana-mana, kita belajar menerima ini. Ya mungkin ada praktek lapangannya, tapi tidak seperti yang PKN 31 laksanakan ini. Di situ dia bisa berinteraksi dengan teman-teman sesama peserta, bisa berinteraksi dengan lembaga atau instansi lain, ya seperti itu. Jadi ada di awal saya menyesuaikan diri ya. Di awal saya lebih banyak diam dan mempelajari karena ini sekolah kok kayak nggak sekolah. Teman-teman di kantor itu bilang, loh katanya komandan sekolah kok ada di kantor terus gitu kan. Ya itu tadi di kantor kita online, memang ada di kantor tapi online. Online tadi kita belajar dari pagi sampai malam ya. Menurut saya itu lebih susah ketika kita ikut belajar secara langsung ya. Karena di situ kita harus fokus di dalam frame frame diskusi situ ya. Dan kita tidak bisa yang dibilang online aja lah kita sambil ngerjain lain, nggak bisa. Karena apa? Itu aktif sekali, interaktif sekali. Jadi ketika pertama kita 40 orang dikasih materi sama narasumber sama gurunya ya atau dosennya dikasih, kemudian kita dimasukkan lagi ke room yang kecil apa? Breakout room. Di situ kita masuk lagi. Dari 40 jadi 10. Ya kan? Jadi 4 kelompok lagi. Setelah 4 kelompok itu dipecah lagi. Jadi 2 kelompok. Jadi yang 10 tadi jadi 5 lagi. Jadi kita nggak bisa lagi yang udahlah cuma dengarkan gitu kan, atau yang sekarang main kita cuma goyang-goyang video padahal kita nggak tahunya di mana gitu, itu nggak bisa. Jadi kita diajak berinteraksi terus, kemudian kita merumuskan masalah, kemudian memecahkan masalah di situ bersama-sama. Bahkan dari kelompok yang tadi hanya 5 orang tadi, ini dibagi tugas lagi, gitu kan? Pribadi lagi, dibagi tugas lagi. Nanti ada tugas kelompok, ada tugas pribadi, ada tugas kelompok yang dikumpulkan. Nah, terus nanti ada dipaparkan lagi, paparan pribadi, paparan kelompok. Jadi betul-betul interaktif dan ini menurut saya lebih susah ketika kita kuliah secara offline gitu Pak. Offline masih bisa lah mau kemana-mana. Ini kita lewat saja sedikit udah lewat itu ininya, pembahasan udah beda gitu. Nah itu kemudian setelah itu ada lagi yang disampaikan Pak Giri tadi, ada lagi pembelajaran yang tatap muka, kemudian melibatkan lain. Nah itu sekitar 2 bulan kita diberi kesempatan untuk mengimplementasikan apa yang kita tulis nanti, apa yang kita ingin. Namanya di situ proyek perubahan. Kita punya proyek kayak kita buat proyek bangunan gitu misalnya. Dari awal kita merencanakan, kemudian gimana kita membangun proyek itu sampai jadi bentuknya itu. Nah itu kita memang betul-betul belajar. Dan tadi disampaikan Pak Giri, kita tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa hanya polisi sendiri. Kita harus melibatkan, ada namanya tim efektif. Jadi kayak saya punya anggota yang pangkat
ABRI itu jadi pintar, jadi belajar juga. Ikutan Jadi tambah apa sih itu properan gitu kan. Apa sih itu properan? Apa sih itu seminarnya seperti apa? Jadi mereka akhirnya kita libatkan. Ya. Yang tadinya pesertanya 40 sebenarnya lebih dari itu tadi ya Pak Giri sampaikan seperti itu. Kemudian kita mengimplementasikan sasaran kita, bangunan kita nih mau buat apa. Kalau saya kebetulan terkait dengan undang kesehatan, saya berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan, saya berkomunikasi dengan Kementerian Polhukam, gitu, kami dengan instansi terkait lainnya gitu. Untuk itu sehingga kita tidak sendiri. Kalau saya misalnya polisi, berhubungannya dengan polisi saja enggak seperti itu. Kita gitu. Melibatkan instansi lain Ya. juga ya Pak Ya. untuk perubahan ini juga begitu Ya. ya Pak. Oke Pak Giri sama Pak Indra, Pak udah cukup mendalam nih ya tentang pelatihan. Tapi saya bakalan ngobrol lagi sama Bapak, kita butuh jeda berikan sebentar ya Pak. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Pemirsa tetaplah bersama kami di podcast Presisi.